Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sidki Muhammad Mauludi dan rekan-rekan saya. Di sini kami akan sedikit menyampaikan berkaitan tentang tata cara mensolatkan jenazah. Namun sebelum ke tata caranya, mari kita bahas dulu ketentuan-ketentuan salat jenazah. Pertama, seorang yang melaksanakan salat jenazah harus memenuhi syarat-syarat sahnya seperti yang terdapat pada salat yang lain, yakni ia harus bersih dari hadas, dari najis, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Yang kedua, jenazah harus seorang muslim. Dalilnya dalam Quran surah At-Taubah ayat 84, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Artinya, dan janganlah kamu sekali-kali mensolatkan jenazah seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri untuk mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Quran surah At-Taubah ayat 84. Yang ketiga, sholat jenazah harus didirikan setelah jenazah dimandikan dan dikafani. Yang keempat, jenazah harus diletakkan di sebelah kiblat orang yang mensolatkannya, kecuali jika disolatkan di kuburan atau sholat gaib. Kemudian yang kelima, tidak dilaksanakan saat waktu dilarang sholat jenazah. Dalilnya, salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna au an naqbura fihinna mautana hina tatlu'u asy-syamsu bazighatan hatta tartafi'a wa hina yaqumu qa'imu adh-dhahirati hatta tamila asy-syamsu wa hina tadayyafu asy-syamsu lil ghurubi hatta taghrub. Rawahu Muslim. Dari Musa bin Ali, dari bapaknya, ia berkata, saya mendengar Uqbah bin Amir al-Juhani berkata, ada 3 waktu yang mana Rasulullah SAW telah melarang kita untuk sholat atau menguburkan jenazah pada waktu-waktu tersebut, yaitu pertama, saat matahari terbit hingga ia agak meninggi. Kedua, saat matahari tepat berada di pertengahan langit, maksudnya tengah hari, hingga ia telah condong ke barat. Ketiga, saat matahari hampir terbenam hingga ia terbenam sama sekali, sampai betul-betul terbenam. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ketentuan-ketentuan salat jenazah yang keenam, yaitu lebih utama dilakukan dengan berjamaah dan makmum hendaklah dibagi menjadi 3 baris. Dalilnya, an Malik bin Hubairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mu'minin yamutu fayusalli alaihi ummatun minal muslimina yabalaghu ay yakunu 3 sufufin illa ghufira lahu. Qala fakana Malik bin Hubairah yataharra idza qalla ahlu janazatin an yaj'alahum 3 sufufin. Rawahu Ahmad. Artinya, dari Malik bin Hubairah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, tidaklah seorang mukmin yang meninggal lalu ada sekelompok orang yang mensolatinya sampai 3 saf, kecuali pasti dia diampuni. Marsad bin Abdullah al-Yazani radhiyallahu anhu berkata, jika keluarga jenazah sedikit, Malik bin Hubairah tetap menjaga agar bisa dijadikan 3 saf, maksudnya 3 saf ke belakang. Kemudian yang ketujuh, hendaklah imam berdiri pada arah kepala jenazah jika jenazahnya adalah seorang laki-laki, dan imam berdiri pada arah perut jika jenazahnya adalah seorang perempuan. Kemudian ketentuan-ketentuan sholat jenazah yang ke-8 adalah dilakukan dengan berdiri tanpa ruku, tanpa sujud, dan tanpa duduk.
Dalilnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan kematian An-Najasyi, kemudian beliau maju dan membuat barisan saf di belakangnya. Beliau lalu takbir 4 kali. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-9, setiap takbir dilakukan dengan mengangkat tangan. Dalilnya An-Nafi' an Ibni Umar annahu kana yarfa'u yadayhi fi kulli takbiratin 'alal jannah rawahu al-Baihaqi. Dari Nafi, dari Ibnu Umar bahwasanya beliau mengangkat kedua tangannya dalam setiap takbir pada sholat jenazah. Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian yang berikutnya yaitu rukun sholat jenazah. Rukun sholat jenazah yang pertama adalah niat. Tentunya niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalilnya dalam hadis riwayat Bukhari yang berbunyi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Artinya semua perbuatan tergantung niatnya, dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian rukun salat jenazah yang kedua adalah takbiratul ihram, diikuti membaca surah Al-Fatihah dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalilnya inna sunnata fis salati 'alal janazati ay yaqra'a bi fatihatil kitabi wa yusalli 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma yukhlisu ad-du'a lil mayyiti hatta yafru'a wa la yaqra'a illa marratan thumma yusallima wa akhrajahu ibnu jarudi fil muntaqa qala al-hafidh wa rijaluhu mukharrajun lahum fis sahihain. Artinya sungguh menurut sunnah dalam menyolatkan jenazah adalah hendaklah seseorang membaca surah Al-Fatihah dan membaca sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dengan ikhlas mendoakan bagi mayit sampai selesai, dan ia tidak membaca kecuali sekali kemudian salam. Kemudian yang ketiga, setelah takbir yang kedua, ketiga dan keempat dilanjutkan dengan berdoa kepada Allah secara ikhlas untuk mayit. Doanya seperti ini, yaitu Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu wa ghasilhu bil ma'i wath thalji wal baradi wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Artinya, ya Allah, ampunilah dia, mayit maksudnya, berilah rahmat kepadanya, maafkanlah dia, dan selamatkanlah dia dari berbagai hal yang tidak disukai, dan tempatkanlah dia di tempat yang mulia. Luaskan kuburnya, mandikan dia dengan air salju dan air es, bersihkan dia dari segala kesalahan sebagaimana engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran. Berilah rumah yang lebih baik dari rumahnya di dunia. Berilah keluarga atau istri di surga yang lebih baik daripada keluarganya di dunia. Istri atau suami yang lebih baik daripada istrinya atau suaminya di dunia. Jagalah dia dari siksa kubur dan neraka. Lindungilah ia dari siksa kubur atau siksa api neraka. Kemudian yang kedua, doa yang kedua diriwayatkan dari Ibnu Majah dan yang lainnya. Doanya seperti ini: Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirana wa kabirina wa dhakirina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi
'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Artinya, ya Allah, ampunilah kami yang masih hidup, yang telah meninggal dari kami, yang masih ada, yang telah tiada, anak kecil kami, orang tua kami, lelaki kami, perempuan kami. Ya Allah, siapa saja yang Engkau hidupkan dari kami, maka hidupkanlah di atas Islam, dan siapa saja yang Engkau wafatkan dari kami, maka wafatkanlah di atas iman. Ya Allah, janganlah Engkau haramkan bagi kami pahalanya, dan janganlah Engkau sesatkan kami sepeninggalnya. Doa yang ketiga diriwayatkan oleh Abu Dawud, yaitu Allahumma inna fulana bin fulan fi dhimmatika faqihi fitnatal qabri, qala Abdurrahman min dhimmatika wa habli jiwarika faqihi fitnatil qabri wa adhabin nari wa anta ahlul wafa walhamdillahumma faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya fulan bin fulan atau fulanah binti fulan berada dalam jaminan keamananmu, maka lindungilah dirinya dari fitnah kubur serta azab neraka. Senantiasa menepati janji dan pemilik segala pujian. Ya Allah, ampunilah dosanya dan sayangilah dia, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di sini ada catatan lafaz fulan ni fulan pada doa di atas agar diganti dengan nama jenazah yang disolatkan. Jadi dalam doa ini tadi fulan bin fulan bisa diganti dengan nama jenazahnya siapa. Doa yang keempat diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan At-Tabrani, yaitu doanya Allahumma abduka wa ibnu amatika ihtaja ilal rahmatika wa anta ghaniyun an adzabihi fa in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu. Ya Allah, hambamu dan putra hamba perempuanmu membutuhkan rahmatmu. Engkau tidak membutuhkan akan siksaannya. Jika dia orang yang baik, tambahilah kebaikannya, dan jika ia orang yang jahat, ampunilah kejahatannya. Kemudian hendaklah seorang berdoa sekehendaknya. Kemudian ada doa jika mayat seorang anak, maka Rasulullah SAW mengajarkan doa untuk anak, yaitu Allahumma ij'alhu lana faratan wa salafan wa ajran. Artinya, ya Allah, jadikanlah ia bagi kami sebagai imbuhan, titipan, dan pahala. Hadis riwayat Baihaqi. Rukun salat jenazah yang keempat yaitu mengucapkan salam secara sempurna dengan menoleh ke sebelah kanan dan menoleh ke sebelah kiri. Kemudian di sini kami dengan rekan-rekan kami akan sedikit mencontohkan bagaimana gerakan atau mempraktekkan bagaimana gerakan-gerakan ketika sholat jenazah. Mari kita tonton bareng-bareng. Oke, let's go. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.